Meet. Oh, ini nggak keluar. Untuk menghindari terjadi pengulangan tanpa henti, jangan membagikan seluruh layar. Namun bagikan tab atau tab. Harus pakai tab, katanya hentikan dulu ya. Tab. Ada sendasi lagi seluruh layar nanti ya. Mana nih? Nggak keluar materinya. Nggak keluar ya. Bentar. Jendela apa? Nih. Nah, ini kelihatan ini. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ini ya, apa tulisannya nih? Apa tulisannya? Ada suaranya. Tentang files, Pak. Hah? Sudah. Yang ini di slide 5. 5. Nah, ini udah di slide 1, Pak. Udah di slide 1, Pak. Baru di slide 1. Oh, iya. Ya, ini apa tulisannya? Mata kuliah. Pembangunan basement sebuah gedung di daerah padat bangunan. Ya, saya setiap akan kuliah, mungkin setengah jam atau 1 jam sebelumnya akan saya isi materi. Anda bisa mengambil, mengunduh, bisa membaca lebih dulu. Ya, yang penting dapat materinya. Nah, ini biasa melalui Google Classroom, lalu masuk ke Google Meet, kita ketemu daring dalam jaringan. Nah, topik khusus yang akan disampaikan ya kita nanti berkisar. Yang utama adalah ini ya, pembangunan basement sebuah gedung di daerah padat bangunan yang banyak masalah. Ini saya angkat sebagai topik khusus, nanti kita bahas. Anda bisa berinteraksi dengan saya, tanya jawab ya, nanti Anda bisa bertanya pada saat saya memberikan kesempatan ya. Silakan bertanya, beberapa slide saya sampaikan, Anda nanti dapat kesempatan untuk bertanya gitu. Jadi tunggu aba-aba dari saya untuk Anda bertanya ya tentang basement. Lalu mungkin ada kasus-kasus yang seperti apa ini, Menara Saidah yang miring itu. Menara Saidah ini karena saya bidang geoteknik tentunya berkaitan dengan bangunan bagian bawah, substructure ya, substructure atau bangunan bawah, selalu berkaitan itu. Saya bidang geoteknik, jadi akan lebih enak lah, luas untuk kita angkat ya. Menara Saidah, kemudian ini ada kasus longsor Jalan Raya Gubeng yang di Sidoarjo itu ya. Ada 3 topik atau 4, dan 1 lagi saya carikan yang lain apalah, mungkin sepintas elevated swimming pool bisa aja ya. Nah, seperti pembangunan basement BEC bisa kita angkat. BEC, basement, ruang bawah tanah BEC ya. Oke, ada waktu sesi pertama nanti berakhir begitu adzan berhenti ya. Kita lanjutkan sesudah sholat zuhur. Topik khusus pembangunan basement sebuah gedung di daerah padat bangunan. Ini banyak kasus ini ya. Oh ini maaf. Ini apa ini? Yang dulu ya, maaf ini salah. Nanti Anda jangan melihat inilah, ini terlalu. Latar belakangnya tentang basement sebuah gedung
umumnya dari kota-kota ini ada basementnya. Karena apa? Untuk menambah ruang itu membebaskan tanah mahal. Karenanya lebih bagus menambah ruangan tuh basement. Nambah lantai bisa ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti lantai-lantai struktur bangunan atas. Kalau basement berarti ruang bawah level muka tanah sekitar. Ruang bawah muka tanah ya. Nah, perlunya untuk basement nanti ada beda tinggi tanah ini kita perlu dinding penahan tanah. Nah, ini merupakan salah satu elemen penting jadinya untuk basement ya, yang paling dasar. Kalau tidak ada DPT mana bisa kita membuat basement yang dapat mempengaruhi pekerjaan konstruksi secara keseluruhan. Tuh, DPT tadi. Elemen ini berfungsi untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh tanah uruk ataupun tanah asli yang labil ya, yang umumnya labil. Makin dalam menggali atau makin tinggi beda tinggi tanah yang dipertahankan makin labil gitu. Nah, ini tekanan tanah lateral Anda sudah mendapatkan teori di mekanika tanah 2 tentang tekanan tanah aktif dan pasif ya. Tekanan tanah aktif ya. Maaf, slide-nya tidak berubah, Pak. Ini latar belakang belum? Belum, Pak. Harus keluar lagi. Enggak apa-apa keluar masuk ya. Oke lah ya. Segini. Ini kalau ini, nah ini masuk ya. Udah di latar belakang kalau sekarang, Pak. Iya. Berarti saya harus keluar masuk ya. Keluar masuk maksudnya masih di PowerPoint. Oke. Jadi basement itu kata kuncinya adalah DPT. Konstruksi DPT, dinding penahan tanah. Kalau tidak ada dinding penahan tanah, kita tidak mungkin bisa membuat ruang bawah tanah ya. Jadi elemen ini berfungsi untuk menahan tekanan tanah lateral, tekanan tanah aktif atau pasif yang sudah Anda dapatkan ilmunya di mekanika tanah 2 ya. Yang tanah aktif pasif pada tanah uruk maupun tanah asli. Di ruang bawah tanah atau basement dari sebuah gedung, ya itu tadi tujuannya untuk menambah ruang pelayanan publik yang umumnya difungsikan sebagai ruang bisnis, ruang kantor, ruang parkir kendaraan, ruang utilitas, gudang, dan lain-lain. Nah, hal yang penting dalam pembuatan basement adalah DPT sendiri yang tadi saya sebutkan kata kunci. Nah, selain itu ada yang disebut king post. King post itu struktur penahan sementara. Struktur penahan sementara. Kalau DPT adalah menahan bagian keliling dari tanah galian, sekeliling tanah galian di bagian kelilingnya. Tapi bagian tengahnya kan gedung harus bisa dibangun dari bawah ke atas. Harus ada penahan sementara yang disebut king post. Katanya istilahnya ya keren, king, raja pos. DPT berfungsi untuk menahan perbedaan tinggi tanah supaya stabil. Nah, ini sudah belajar rekayasa pondasi, ada materi tentang bagaimana mendesain DPT ya. Itu harus stabil, nggak boleh kebesaran maupun kekecilan. Kalau kebesaran ya tentunya boros, kalau kekecilan ya bisa runtuh ya. Pembuatan DPT dalam basement diantaranya ada ya konstruksi gravity wall, konstruksi penahan tanah yang kestabilannya mengandalkan berat sendiri dari tembok atau dinding itu ya. Disebut konstruksi gravity wall. Tadi suara masuk. Kemudian ada konstruksi cantilever wall. Tadi ada gravity wall, ada cantilever wall. Pak, maaf, ya? slide-nya nggak berubah lagi, Pak. Wih. Ya bener. Saya lupa tadi baru saja ngomong harus keluar masuk. Nah sekarang keluar masuk lagi ya.
pembuatan DPT dalam basement diantara saya ulangi ya, ada konstruksi gravity wall. Gravity wall ini dinding penahan tanah yang kestabilannya mengandalkan berat sendiri tembok atau dinding. Makin besar, makin stabil. Makin berat, makin stabil. Nah, kemudian ada konstruksi cantilever wall. Nah, apa bedanya cantilever wall dengan gravity wall? Gravity wall itu konstruksinya besar. Kalau cantilever tipis. Nah, oleh karenanya cantilever wall ini mesti dari beton bertulang, berbesi ya. Cantilever beton berbesi. Kalau gravity wall tidak perlu. Kalaupun diperlukan hanya tulangan susut ya. Karena kalau kita membuat blok beton yang tebal besar tanpa tulangan susut, maka beton bisa retak-retak pecah karena panas hidrasi semen. Nah, jadi kalaupun menggunakan besi tulangan untuk gravity wall, dia hanya sekedar tulangan untuk menahan untuk terjadinya retakan karena panas hidrasi semen. Tetapi kalau cantilever wall tidak hanya menahan itu, tetapi juga struktural, menahan beban ya. Tulangan betul-betul menahan beban. Kemudian ada konstruksi solje atau tangan pile. Solje atau tangan pile. Jadi berupa bor, tiang-tiang bor cor di tempat yang berbaris seperti tentara, makanya disebut solje atau tangan pile ya, bersinggungan, rapih, lurus. Nah, kemudian ada sheet pile wall dengan atau tanpa anchor, with or no anchor. Supaya ini pelaksanaannya dipancang. Jadi bahan yang pabrikasi dari pabrik pembuat lembaran-lembaran tiang atau sheet pile ini dibawa ke lapangan, kemudian dipancang dengan cara dipukul atau dijacking. Dipukul atau dijacking. Kalau dipukul dengan impact, kalau dijacking itu dengan cara ditekan. Nah, konstruksinya bisa menggunakan anchor, bisa berdiri bebas. Kemudian konstruksi second pile. Nah, apa bedanya? Tadi ada soldier pile dengan second pile. Nah, kalau second pile, tiang-tiang bornya berinterlocking, saling mengunci. Kalau soldier pile, tiang-tiangnya berdiri bebas sendiri-sendiri. Kalau second pile, tiang-tiangnya saling mengunci. Saling mengunci. Yang penguncinya itu dari tiang bor yang tanpa tulangan. Yang utamanya pakai tulangan. Jadi penguncinya itu. Kemudian ada konstruksi diafragma wall. Konstruksi diafragma wall ini ada konstruksi dinding, dinding ya, yang dicor di tempat. Konstruksi dinding beton yang dicor di tempat. Kalau kata beton pasti dicor di tempat. Ya. Nah itu nanti sekitar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kita bahas satu persatu nanti gambar kayak apa. Berikutnya adalah apa? King post ini ya. King post adalah konstruksi tiang atau konstruksi tiang kolom konstruksi sementara atau permanen untuk menahan balok dan plat lantai ya. Untuk menahan balok plat lantai pada waktu pengecoran. Nah itu king post itu dari bahan rangka baja atau pipa baja. Nah, yang berfungsi menahan plat lantai atau balok selama pembangunan areal basement. Kalau sudah naik ke atas dari level muka tanah ke atas sudah pakainya apa? Perancah ya. Pakainya perancah. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Bapak mohon maaf, slide-nya belum berubah, Pak. Iya. Lupa lagi. Oke, nggak apa-apa keluar masuk ya.
Nah, ini gambar-gambar yang tadi saya jelaskan. Sebentar ya, saya ada telepon dulu nih. Halo, halo. Bentar lah. Iya, waalaikumsalam Pak. Bentar Pak. Iya, iya Pak.